Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Terjebak dalam cinta. Begitu sampai di kediaman utama, Takeshi langsung lari menuju ruang kerja ayahnya. Takeshi mencari keberadaan ponsel yang dimaksud oleh Delia. Akhirnya Takeshi berhasil menemukan ponsel tersebut, berada di laci meja kerja sang ayah. Takeshi langsung membawa ponsel tersebut ke dalam kamarnya. Sial, baterainya pakai acara lowbat lagi. Takeshi kemudian nge-charge ponselnya Delia. Setelah itu, dia disibukkan dengan pekerjaan di ruang kerjanya sendiri. Takeshi tampak fokus dengan pekerjaannya. Kemudian setelah 2 jam lamanya, dia membuka ponsel Delia. Tampak banyak pesan masuk di aplikasi WhatsApp. Takeshi tidak berniat membacanya, karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku hanya perlu melihat video yang dikatakan oleh Delia, ucap Takeshi kepada dirinya sendiri. Setelah hampir setengah jam mengotak-atik ponselnya Delia, akhirnya Takeshi menemukan apa yang dia inginkan. Takeshi terbelalak melihat video yang berdurasi lebih dari 40 menit tersebut, di mana menampakkan wanita cantik yang selama ini menjadi kembang tidurnya. Wanita yang pernah membuat dirinya hampir nekat mengejar ke Amsterdam. Takeshi kecewa berat mengetahui kenyataan yang begitu besar. Sofia ternyata adalah mantan kekasih yang diceritakan oleh Delia. Ya Tuhan, apa ini? Berkali-kali Takeshi menggelengkan kepalanya pelan, tidak mau percaya dengan apa yang terjadi. Aku tahu kalau Sofia memang perempuan. Dia pasti bukan hanya pernah tidur dengan aku. Jadi aku tidak usah khawatir, dia akan hamil anakku. Ucap Takeshi akhirnya mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Tampaknya Takeshi tidak tahu kalau Sofia sudah melakukan operasi vasektomi, sehingga dia tidak pernah takut hamil walaupun melakukan hubungan secara aktif selama hidupnya dengan beberapa pria sekalipun. Aku harus segera melupakan wanita itu, dia tidak layak mendapatkan kesucian cintaku. Takeshi melempar semua yang ada di atas meja kerjanya, melampiaskan segala amarah dalam hatinya. Oh Tuhan, aku telah jatuh dalam jeratnya. Takeshi mendesah frustasi, benar-benar tidak bisa melupakan pesona seorang Sofia. Hati dan jiwa Takeshi benar-benar telah terjebak dalam cinta yang mendalam tanpa dia sadari. Aku harus mulai membuka hatiku untuk perempuan yang lebih baik dari dia. Pasti seiring berjalannya waktu, aku pasti bisa melakukannya. Takeshi lalu memilih untuk keluar dari kamarnya. Takeshi menyembunyikan ponsel Delia di dalam brankas yang ada di dalam ruang kerja miliknya. Takeshi mengambil keputusan untuk segera menemukan seorang wanita yang bisa membuat dirinya mampu melupakan Sofia di dalam hidupnya. Stop, pikirkan perempuan itu. Jangan bodoh, Takeshi. Takeshi benar-benar seperti orang hilang akal, berteriak-teriak di tengah jalan. Sial, setan kecil itu memang layak mati berkali-kali. Sengit Takeshi kesal setengah mati. Aku akan pergi ke klub. Siapa tahu aku akan bertemu dengan perempuan yang bisa membuat aku melupakan Sofia. Takeshi lalu melajukan mobilnya ke arah klub langganan dirinya dan juga teman-teman malamnya. Kedatangan Takeshi langsung disambut oleh para wanita malam yang biasa memanjakan dirinya. Takeshi benar-benar bersenang-senang, tidak peduli akan hari esok. Sejak tadi, ponselnya berdering, tetapi Takeshi tidak memperdulikan hal itu. Ayahnya menelpon karena dia mencari ponsel Delia, tetapi sudah tidak ada di tempat dia menyimpan benda tersebut. Kemana anak itu? Katanya mau pulang, malah menghilang. Di telepon juga nggak mau diangkat, bikin khawatir orang tua saja. Kenshi lalu bergabung dengan istrinya, bersiap untuk makan malam. Ada apa, Pak? Tanya Yulia. Ini Takeshi dihubungi dari tadi tapi nggak diangkat. Apa tadi dia pulang ke rumah? Tanya Kenshi mulai makan malam. Yulia melayani suaminya sendiri. Terima kasih sayang. Kenshi lalu mulai makan yang tadi diambilkan oleh istrinya. Mama tidak bertemu dengan Takeshi sejak pagi tadi. Tidak tahu apakah dia ada pulang ke rumah atau tidak. Jawab Yulia sambil tersenyum. Bi, apakah tadi Tuan Muda ada pulang ke rumah? Tanya Yulia ke arah pelayan yang setia di rumahnya. Tuan Muda ada pulang, tapi langsung pergi dengan marah-marah gitu. Bibi tidak tahu ada masalah apa. Bibi cuma melihat Tuan Muda berdiam di ruang kerjanya sejak pulang sampai pergi lagi. Lapor pelayan itu. Apa ada masalah di kantor, Pak? Tanya Yulia. Entah, Papa juga tidak tahu. Semua pekerjaan yang ada di kantor
Yang dibawa kendalinya, Papa tidak pernah ikut campur. Papa hanya ingin menjaga perasaan putra kita. Ucap Kenzi mulai serius. Apa dia punya kekasih baru ya? Soalnya tingkah dia itu agak aneh, Pak. Suka marah-marah gak jelas, ketawa ngakak, kebodohan, aneh pokoknya. Ujar Yulia heran. Nanti Papa akan kirim seseorang untuk menyelidiki hal itu. Jangan sampai putra kita berhubungan dengan wanita yang gak benar. Ucap Kenzi merasa geram. Apa Mama perlu mengatur kencan buta untuk putra kita, Pak? Tanya Yulia berhati-hati. Takut suaminya marah. Iya, lakukan saja, pilih wanita yang sederajat dengan keluarga kita. Ucap Kenzi lalu bangkit dari kursinya. Setelah selesai makan malam, Yulia mengikuti suaminya ke ruang tengah. Pah, bagaimana dengan perempuan yang Papa tabrak waktu di Indonesia? Tanya Yulia hati-hati. Takeshi membawa perempuan itu ke apartemennya. Dia sudah mulai membaik, Mama tidak usah khawatir. Ucap Kenzi sambil fokus dengan televisi yang sedang menampilkan berita di Indonesia. Mata Kenzi terbelalak ketika melihat berita pencarian orang hilang. Kaisar berdiri di sana, di ruang tamu rumahnya, sedang mengadakan konferensi pers, memberitakan kehilangan istrinya sejak beberapa bulan yang lalu. Istri saya sedang mengandung, tampak di CCTV terakhir yang terekam di depan rumah saya, bahwa seseorang menabraknya. Saya berharap istri dan anak saya baik-baik saja. Kepada istriku, dimanapun kamu berada, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu menunggu kepulangan kamu, sayang. Kemudian berita menampilkan gambar Kaisar dan Delia saat mereka menjalani hidup bahagia bersama. Perempuan itu istri Kaisar, istri putramu. Tanya Yulia berpura-pura tidak tahu, ingin melihat reaksi suaminya. Setelah keadaan Delia mulai membaik, aku akan segera mengembalikan dia kepada Kaisar. Aku tidak mau putraku akan semakin membenci aku karena menyembunyikan istri dan anaknya. Ucap Kenzi galau. Iya, Kenzi mulai merasakan kerinduan akan Kaisar sebagai anaknya. Tidak tahu kenapa, sejak bertemu dengan Delia, rasa sayang Kenzi terhadap Kaisar semakin besar. Tampaknya Kaisar sangat mencintai istrinya. Lihatlah betapa kurus dan pucat dia saat ini. Ucap Kenzi tanpa dia sadari. Semua suami pasti akan mencintai istrinya, Pak. Apalagi kalau istrinya itu sedang hamil anak laki-laki. Ucap Yulia. Tanpa terasa ucapannya itu menehok perasaan Kenzi. Dahulu aku meninggalkan istriku. Setelah dia melahirkan Kaisar, aku memang pria brengsek. Di saat istriku berjuang maut demi melahirkan putraku, aku malah main gila dengan perempuan lain. Ucapan itu keluar tanpa disadari oleh Kenzi. Tampak ada air mata yang menggenang di kelopak mata tuanya. Apakah Papa menyesal menikah denganku? Tanya Yulia. Oh, maafkan Papa. Ucap Kenzi ketika menyadari keberadaan Yulia di sampingnya. Yulia hanya menatap suaminya dengan tatapan sendu, penuh kesedihan. Apakah Papa menyesal istri pertama Papa sampai meninggal muda karena depresi ditinggalkan Papa? Kaisar sampai sekarang masih terus menyerang perusahaan Mama, yang di Indonesia maupun di negara manapun. Kaisar tidak hanya menyerang perusahaan Papa, pasti dalam hatinya dia masih mengharapkan Papa untuk datang. Ucap Yulia. Tidak, Mama salah. Kaisar tidak pernah mengharapkan Papa untuk masuk ke dalam hidupnya. Waktu Papa di Indonesia, Papa pernah mencoba bertemu dengan Kaisar 1 kali. Tetapi Kaisar langsung lari dan tidak mau melihat Papa, walaupun hanya 1 detik saja. Ucap Kenzi sambil menyesap wine yang kini ada di tangannya. Apakah Papa masih ingin berusaha untuk memperbaiki hubungan Papa dengan Kaisar? Mungkin dengan keberadaan Delia di rumah kita akan membantu untuk melakukan hal itu. Dengan kita merawat anak dan istrinya dengan baik, apakah Papa tidak ingin melakukannya? Tanya Yulia berhati-hati. Yulia tahu topik tentang Kaisar dan istri pertamanya adalah hal sensitif bagi suaminya. Tidak, Mah, hal itu bukan memperbaiki hubungan kami, tetapi Kaisar akan semakin membenciku kalau dia tahu bahwa akulah yang sudah menabrak istrinya. Kalau akulah yang sudah membuat istrinya dan putranya dalam keadaan bahaya. Kaisar akan semakin membenciku apabila aku menahan istri dan anaknya lebih lama lagi. Sudah dipastikan, Kaisar akan membenciku seumur hidupnya. Ucap Kenzi tersekat di tenggorokan. Ada nada kehancuran dalam suaranya. Yulia terhenyak merasa kasihan melihat suaminya. Apa Papa sudah memeriksa kesehatan Papa?
Kok mama perhatikan sekarang papa tambah kurus ya? Terus juga gampang banget capek. Papa jangan lupa jaga kesehatan ya. Mama nggak mau hidup sendiri tanpa papa. Yulia memeluk Kenzi dari samping. Kenzi hanya tersenyum. Iya, karena wanita ini Kenzi rela meninggalkan anak istrinya. Kini Kenzi dihantui perasaan bersalah setelah tahu istrinya meninggal. Setelah beberapa tahun bercerai dengan dirinya. Menyesal? Tidak. Kenzi tidak pernah menyesali perbuatannya. Kenzi hanya merasa bersalah dan ingin memperbaiki keadaan yang buruk dalam hubungan dirinya dan Kaisar. Papa baik-baik saja, Mama gak usah khawatir, ucap Kenzi, lalu bangun dari sofa dan pergi menuju kamarnya. Takeshi kok belum pulang juga ya? Tiba-tiba Yulia mengatakan itu, sehingga Kenzi mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamarnya. Ditatapnya wajah istrinya dengan sendu, lalu berlalu tanpa kata. Tatapan mata Kenzi yang penuh dengan makna. Ada begitu banyak perasaan di dalamnya, yang membuat Yulia merasa bersalah. Karena selama ini dirinya sudah memberikan noda hitam dalam kehidupan Kenzi, yang sempurna, yaitu menjadi seorang pelakor. Sehingga membuat istri pertama dari suaminya itu kini telah meninggalkan dunia ini dan membuat seorang kaisar membenci ayahnya sendiri. Aku berharap semoga sebelum kematianku aku bisa mendamaikan ayah dan anak itu, membuat mereka kembali menyatu sebagai sebuah keluarga yang bahagia, ucap Yulia mulai sendu. Iya, Yulia menyembunyikan masalah kesehatan dirinya dari anak dan suaminya. Saat ini Yulia sedang mengalami sakit yang lumayan parah, ada sebuah tumor di kepalanya. Tetapi Yulia mengalami rasa takut untuk mengoperasinya. Sebenarnya ada kesempatan hidup kalau Yulia mau dioperasi. Hanya saja Yulia tidak ingin melewatkan waktu-waktu kebersamaan bersama keluarganya. Memberikan banyak kenangan dan masa-masa indah bersama keluarganya. Yulia ingin sebelum kematiannya dia ingin mendamaikan suami dan Kaisar, anak tirinya. Semoga aku diberikan waktu untuk melakukan hal itu, untuk bisa melihat kamu tersenyum lagi, Pak. Yulia sudah berkaca-kaca matanya. Kesedihan dan penyesalan karena dahulu telah dibutakan oleh cinta, sehingga sanggup merebut suami orang lain. Secara tidak langsung, dirinya telah membunuh mantan istrinya Kenzi. Sementara itu Takeshi mulai kembali lagi ke kebiasaan buruknya, suka bermain dengan wanita di klub malam. Melakukan hubungan one night dengan sembarangan wanita. Gara-gara patah hati terhadap Sofia, Takeshi kembali ke kehidupan kelamnya yang dahulu. Hatinya seakan mati. Ya, Takeshi tahu dengan sejarah keluarganya yang kelam. Mama yang telah merebut papanya dari sang istri pertamanya. Hal itu telah menjadi noda hitam dalam kehidupannya. Gue cuma anak haram yang gara-gara kehadiran gue di dunia ini, kehidupan orang lain telah hancur. Takeshi menangis dalam kebisuan. Tanpa Takeshi sadari, dirinya malah pulang ke apartemen yang kini ditempati oleh Delia. Dalam keadaan mabuk, Takeshi masuk ke sana. Delia yang sedang lelap tidur, tidak menyadari bahwa Takeshi datang ke apartemen itu. Takeshi yang tidak sadar ketika melihat ada seorang wanita yang berperut buncit di atas ranjangnya, langsung menerkamnya mengelus-ngelus perutnya. Dia mengira bahwa wanita yang ada di sana adalah Sofia yang sedang hamil anaknya. Anakku, papa akan melindungi kamu. Lalu Takeshi ambruk di atas ranjang. Tangan dan kaki Takeshi memeluk tubuh Delia. Delia sangat terkejut ketika bangun mendapatkan tubuh seorang pria sedang memeluk dirinya secara posesif. Delia berusaha melepaskan dirinya dari pria tersebut. Namun pria yang belum dia ketahui itu kini malah naik ke atas tubuhnya, bersiap melakukan hal yang tidak senonoh kepada dirinya. Delia sudah panik bukan main. Secara refleks, Delia kemudian menendang tubuh Takeshi sampai jatuh ke lantai. Takeshi yang merasakan kesakitan pada tubuhnya mau tidak mau membuka matanya dan memicing, kemudian Takeshi melihat sekitar. Seketika kesadaran sedikit demi sedikit datang. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku ada di apartemen ini? Pertanyaan Takeshi dan bau alkohol yang menguar dari mulut Takeshi membuat Delia tahu kalau pria yang sudah menolong dirinya itu dalam keadaan mabuk berat. Ada rupa-rupa bau dalam tubuh Takeshi.
Delia bergidik, membayangkan apa yang sudah Takeshi lakukan terhadap dirinya. Ketika dirinya terlelap tadi malam, Takeshi melihat Delia yang bergidik ngeri menatap ke arah dirinya. Aku tidak ngapa-ngapain kamu, aku hanya lupa, mungkin karena aku sudah terbiasa pulang ke sini, kalau dalam keadaan tidak sadar. Maafkan aku. Takeshi kemudian bangkit dan keluar dari kamar itu. Delia hanya menatap kepergian Takeshi dari kamar teman itu. Hampir saja, ya Allah selalu lindungi aku. Doa Delia. Bersambung.